Karena dia negatif, kalau cost-nya lebih kecil maka dia favorable. Gitu terus di total sampai terakhir totalnya. Bulan ini 150 UF dan sampai dengan bulan ini 440 UF. Nah, ini untuk bagian perakitan saja. Pada tahap 2, bagian perakitan ini menyerahkan laporan yang telah dibuat kepada kepala departemen. Kepala departemen kemudian menggabungkan laporan-laporan dari bawahnya. Pada kasus ini, Departemen Pengawas Operasi Produksi akan membuat laporan departemennya berisikan 3 bagian, yaitu pemotongan, perakitan, dan pengepakan. Jadi tadi laporan tingkat 1 bagian perakitan, sekarang laporan tingkat 2 Departemen Pengawasan. Departemen Pengawasan mendapat laporan dari 3 departemen, yaitu pemotongan, perakitan, dan pengepakan. Yang sebelumnya tabel 6.1 adalah bagian perakitan. Jadi ada di situ bulan ini dan sampai dengan bulan ini semuanya. Jadi ada 3, digabungkan saja pada laporan tingkat 2 ini. Pada laporan tingkat 3 PT Viona, Direktur Produksi membawai 3 departemen dan masing-masing menyerahkan tanggung jawab pada Direktur Produksi. Pada tingkat 3 ini Departemen Pengawasan kan tadi kan dari perakitan ke pengawasan, pengawasan ke Direktur Produksi. Direktur Produksi ini terdiri atas kantor Direktur Produksi, ada Departemen Pemeliharaan, ada pengawas operasi, ada pengawas kualitas produksi. Jadi lebih tinggi lagi tingkatannya dan sama untuk isi laporannya sama, anggaran aktual dan varian, tapi jenis kosnya yang berbeda. Jenis kosnya sekarang ada Departemen Pengawas Operasi, bukan bagian-bagian departemen lagi. Oke. Tahap keempat atau tahap akhir adalah menggunakan laporan rangkuman. Jadi pada tingkat 4 laporan diberikan kepada presiden direktur. Di situ jenis kosnya sudah berbeda lagi, terdiri dari beberapa presiden direktur. Maksudnya beberapa direktur dari beberapa bagian. Misalnya kos kantor presiden direktur itu sendiri, kemudian direktur keuangan, informasi, produksi, pemasaran, dan personalia. Karena yang perakitan tadi termasuk dalam areanya produksi, maka menjadi bagian dari direktur produksi, tanggung jawabnya direktur produksi. Oleh karena itu pada laporan tingkat 4 dia masuk jenis kosnya direktur produksi. Oke. Ini mengenai tanggung jawab, laporan pertanggungjawaban dari bagian-bagian, kemudian ke pengawas, dari pengawas ke bagian direktur produksi, dari direktur produksi ke presiden direktur. Nah, ini urutan dari tanggung jawabnya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Kemudian ini rangkumannya atau rangkuman ringkasnya pembuatan laporan setiap bagian kepada yang ada di bawah departemen. Kemudian kepala departemen menggabungkan laporan dari bagian-bagian. Direktur produksi menggabungkan laporan dari departemen-departemen ditambah dengan kantor direktur produksi. Yang terakhir, direktur menggunakan semua laporan keuangan menjadi satu laporan keuangan perusahaan, dilaporkan kepada presiden direktur. Gitu. Oke.
Kemudian sebelum kita kesini dulu. Ini kegiatan belajar 2, teknik evaluasi kinerja. Setelah kita tahu tadi urutan pertanggungjawabannya, sekarang evaluasi kinerjanya. Evaluasi kinerja usaha ada yang berdasarkan manajer dan ada juga evaluasi kinerja segmen usaha berdasarkan segmen usaha atau divisinya. Teknik evaluasi kinerjanya yaitu membandingkan anggaran dan realisasi. Yang pertama adalah pusat kos, yaitu dengan membandingkan kos aktual dengan kos yang dianggarkan, seperti yang tadi. Kemudian pusat pendapatan membandingkan penjualan aktual dengan penjualan yang ditargetkan. Kalau pusat laba membandingkan laba aktual dengan laba yang ditargetkan. Seperti itu. Nah, kalau pusat investasi dapat dilihat dari ROI, Economic Value Added, dan realisasi income, residual income. Untuk ROI adalah tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan. Rumusnya sebagai berikut: margin kali aset turnover, ROI atau ROI sama dengan laba operasi dibagi rata-rata aset operasi. Di situ contohnya adalah di tabel 6.5. Di situ ROI-nya untuk 2008 adalah 18%, pada 2009 menjadi 20%. Sedangkan untuk mie instan, sedangkan untuk divisi kecap ROI-nya turun dari 18% menjadi 15%. Margin bisa turun karena adanya kenaikan biaya-biaya atau penurunan harga akibat tekanan persaingan, atau mungkin juga bisa keduanya. Penurunan margin dapat ditutup dengan kenaikan aset turnover. Jadi ROI tingkat pengembalian dari investasi. Oh iya Mbak Uji, kalau ROI-nya semakin besar maka laba operasinya semakin besar, atau rata-rata aset operasinya semakin kecil, semacam itu. Kalau turun maka sebaliknya. Gitu saja. Kelebihannya kalau kita menggunakan ROI untuk menilai, untuk mengevaluasi kinerja, dia ROI ini fokus pada hubungan fakta penjualan dan biaya-biaya serta investasi, melakukan efisiensi cost dan optimalisasi penggunaan aset. Namun kelemahannya, ROI membuat manajer cenderung berpikir sempit, hanya pada laba segmen. Manajer terjebak hanya untuk mengoptimalkan kinerja jangka pendek. Ini kalau ROI, karena dia rata-ratanya aset operasi, seperti itu. Nah, untuk meningkatkan ROI seperti yang saya jelaskan tadi, meningkatkan laba atau menurunkan aset operasi. Gimana cara meningkatkan laba? Yaitu meningkatkan penjualan atau pendapatan, atau dengan menurunkan beban-beban. Yang kedua dengan cara melakukan efisiensi cost atau pemotongan cost. Seperti itu. Oke. Kemudian mengevaluasi kinerja juga bisa menggunakan residual income, yaitu menggunakan jumlah rupiah sebagai hasil akhir untuk menilai kinerja.